Oke, jadi sekarang saya sedang berada bersama dengan narasumber kita, yaitu Kakanda Maman. Jadi mungkin dijelaskan dulu Kak, Kakak siapa dan dari mana mungkin? Oke, jadi terima kasih karena hari ini sudah diajak untuk datang di sini untuk sharing. Ya. Kebetulan saya mungkin boleh dibilang salah satu pemula untuk bagian fashion di Kota Makassar. Nama brandnya kita itu namanya Doroto. Nah, untuk Doroto sendiri ini konsepnya sebenarnya kita banyak di fashion anak muda, tapi tidak menutup kemungkinan fashion yang kita buat ini bisa juga dipakai di kalangan untuk orang kantoran, orang dewasa dan orang tua, seperti itu sih. Oke. Kalau misalkan kan ini Kak, mindset orang-orang di luar melihat Doroto itu sebenarnya kan Doroto adalah suatu kain tenun. Kain tenun yang dijual dan dipublikasikan ke masyarakat luas. Nah, sebenarnya awal mula Kakak bikin kain tenun ini sebenarnya termotivasi dari apakah atau mungkin ada persepsi lain? Oke, jadi begini, untuk Doroto sendiri ini di awal mulanya itu kita tidak langsung terjun di tenun ini. Jadi kita awalnya itu fashionnya di fashion anak muda di ready to wear. Jadi memang konsepnya udah ada barang jadi. Tapi sejalan dengan waktu ada beberapa event yang kami diundang di event-event tertentu, event-event besar dan kami pikir kami harus bikin satu konsep yang dimana konsep anak muda itu yang tetap ada connecting dengan budaya. Nah, kita awalnya ada beberapa pilihan untuk bikin konsep baju apa yang bagus yang kita buat yang tetap ada khas Indonesia gitu. Nah, awalnya sih kita cuma bikin sarung ini dipakai untuk foto-foto saja. Ketika saya lihat, oh kayaknya ini baju untuk bahan tenun ini bisa dibuat baju. Nah, ada beberapa saya lihat konsep untuk bahan tenun ini. Dia bikin khusus untuk kemeja untuk pesta, kemeja untuk kantoran. Nah, saya di Doroto ini saya bikin konsep bahwa untuk bahan tenun sendiri ini konsepnya itu bisa kita bawa ke casual, bisa kita pakai untuk acara formal ataupun ke kampus bisa. Itulah yang kita buat di Doroto ini untuk bahan tenun sendiri. Berarti modernnya dapat, budayanya dapat juga Iya, Kak? betul. Oke, saya kira ini sangat luar biasa sekali sih Kak, karena kan ini kain yang sebenarnya dari baru lagi ini naik Kak sekarang. Karena kan zaman sekarang fashionnya anak-anak tuh lebih ke kayak habis-habis kayak baju oblong doang atau kemeja-kemeja yang biasa, tapi tidak ada yang berbudaya. Betul. Nah, Doroto ini mengangkat tema berbudaya culture ya. Iya. Culture untuk memotivasi mungkin kalangan anak muda untuk lebih memperbarui lagi fashionnya, apalagi di tenun-tenun seperti ini. Betul. Nah, mungkin ada berapa jenis tenun Kak? Atau mungkin semua tenunnya itu dari apa tadi Kakak bilang Lombok atau mungkin ada dari kota lain atau bagaimana Kak? Oke. Jadi untuk bahan tenun itu kan ada beberapa kota tuh yang sediain bahan tenun sebenarnya. Bukan cuma dari Lombok. Jadi ada mungkin dari kota ini. Cuman saya sudah melihat beberapa bahan untuk dari beberapa kota itu. Dan menurut saya untuk coraknya Lombok sendiri ini sangat modern, sangat bagus buat dikombinasikan untuk baju anak muda, kostum-kostum anak muda. Dan untuk bahannya sendiri ini enak sekali. Walaupun misalnya ini kan untuk bahan ini sendiri kita pakai lapisan nih. Walaupun sebenarnya kita tidak pakai lapisan untuk misal kemeja atau yang casual itu tetap nyaman dipakai. Jadi dari konsep itu, saya lihat ini Lombok yang paling pas buat di Doroto. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan kita ambil konsep lain lagi, mungkin misal sutra atau apa, kita bikin modifikasi lagi yang tetap bawaannya itu ada campuran Bugis mungkin budaya, tapi tetap kita larikan ke anak muda. Memang karena kita konsepnya ke anak muda yang mungkin baju-baju yang seperti ini sudah bisa dipakai masuk ke kampus. Itu yang tujuannya kita pakai kampus. Modifikasi ya? Iya betul. Modifikasi jadi bisa pakai jalan. Bukan cuman yang di pikirannya orang itu etnik itu bisa cuma dipakai ke pesta atau di kantor. Nah
saya pingin buat sesuatu itu bahwa Yang berbeda lah. Yang Kak, berbeda. ya. Orang sementara nongkrong pun bisa menggunakan pakai seperti ini. Berarti secara tidak langsung juga ini Indonesia banget Kak ya. Yes, seperti itu. Tradisional dapat, modernnya jadi include jadi satu. Jadi sebenarnya kain tenun ini kan awal mulanya tenun memang Kak ya. Iya, tenun. Dari Lombok. Betul. Nah, apakah mungkin memang Kakak inisiatifnya dari Lombok kah atau mungkin Kakak meriset dulu nih misalkan tenun Lombok tuh worth it banget untuk buat salah satu brand baru di Makassar atau kenapa nggak pakai dari brand lokal dari Makassar saja? Iya. Kayak kain kan di Makassar banyak. Betul. Sebenarnya untuk tenun seperti ini mungkin bisa kita lihat bahwa di Makassar sendiri ada, di kota di Sulawesi sendiri ada yang seperti ini, yang mirip seperti ini. Cuman saya sudah bukan berarti tidak bagus. Cuman memang konsepnya ini untuk padu padan, untuk konsep kembali ke anak muda tadi, ini bahannya yang paling nyaman. Paling nyaman yang menurut saya. Paling nyaman. Iya. Selain outer mungkin ada baju kah atau misalkan jaket kah atau mungkin apa? Jadi untuk baju yang kita buat dari konsep tenun ini itu kita bukan cuma bikin outer saja. Jadi ada yang kita bikin seperti macam ada yang outer, ada yang macam model casual gitu. Jadi kita padukan dengan bahan katun yang mungkin kerahnya itu bisa dikombinasikan dengan kaos misal. Terus kita buat yang konsepnya cuma pakai misal rompi. Rompi itu kita mau pakai casual dalamnya, mau pakai formal itu bisa. Terus pokoknya kita kombinasikan macam-macam deh. Awalnya sebenarnya ini kita cuma sarung tadi itu. Karena ini memang sebenarnya sarung. Sarung kita modifikasi menjadi sebuah baju. Yang bisa dipakai di mana-mana pun. Inovasi baru lagi lah. Betul. Oke. Mungkin bisa dicoba mungkin. Bisa dicoba. Mungkin sambil duduk Jadi saja. ada beberapa desain sih yang sudah kita buat dan itu konsepnya itu ini sebenarnya kalau pakai macam ini bisa buat di kayak gini. Betul. Konsepnya kayak gini. Ini bisa dimodifikasi mungkin pakai bel. Itu bel itu misal ada acara fashion nih. Lagi catwalk bagus nih. Ini kalau misalnya dia konsepnya catwalk, kita tidak pakai dalaman. Berarti langsung ini baru pakai outer gitu. Outer. Jadi konsepnya kalau dia memang kita mau kelihatan bahwa etniknya gitu. Nah, etnik untuk fashion kita tidak pakai dalaman. Jadi cuma langsung dia pakai bel. Cuman kalau misal kita mau pakai konsepnya ke pesta, itu kan agak ganjil tuh. Kalau misalkan pesta banyak orang langsung kayak gini kan lebih kayak agak lain kan. Betul. Jadi pusat perhatiannya bukan ke pengantin tapi ke orangnya langsung betul. Nah, misal kalau kita mau pakai ke acara pengantin, itu bisa pakai dalamannya mungkin semacam kemeja. Jadi padu-padakan saja warnanya yang masuk yang mana, yang seperti ini. Oke, berarti outernya ini sangat menginspiratif ya Kak ya? Iya. Berarti kalau misalkan Kakak buat outer, baju atau mungkin kayak jaket, bomber itu dipakai bukan cuma kalangan pria atau unisex banget lah. Betul. Jadi anak kita muda, orang tua, anak Betul. Jadi kita memang bikin size-nya itu unisex. Jadi bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai untuk laki-laki. Usianya pun kita kadang bikin ini bisa deh masuk di misal jadi bisa dibilang bajunya The Roto itu yang kita desain itu bisa dibilang bunglon dia. Jadi masuk kalau misalnya bapak-bapak nih yang kayak oversize tuh. Ketika dia pakai, dia bawaannya kayak ini baju muslim. Betul. Ketika cewek-cewek yang pakai, dia ini baju nyantai nih, bisa gini. Jadi memang setiap orang yang pakai yang berbeda itu looknya beda juga. Kayak gitu. Karena memang kita bikin konsep seperti itu. Berarti ini kalau misalkan orang pakai nih Kak, kalau misalkan orang pakai ke pesta, dia bisa tampil beda, nggak hanya beda, berkarisma bahkan berbudaya banget, Indonesia banget lah. Oke. Mungkin itu aja Kak, mungkin ada yang mau disampaikan buat orang-orang, buat teman-teman lah kalangan anak muda yang ingin, kan biasa kalangan anak muda tuh agak-agak kurang ini ya kalau misalnya tampil di luar, pakai pakaian yang etnik agak lain gitu. Padahal sebenarnya secara tidak langsung kita menjual atau branding budaya kita sendiri di Indonesia begitu. Jadi kalau dari saya sih buat anak muda yang di luaran sana mungkin yang
sekarang fashionnya yang apa ya, yang mungkin lihat yang ke Korea gitu. Betul. Sebenarnya etnik pun ini bisa kita bikin konsep seperti itu. Nah, yang di Derotto yang kita buat sekarang ini konsepnya ada beberapa itu konsepnya yang konsep ke Koreaan. Jadi kita padu padan dengan bahan katun atau kaos dengan konsepnya bisa dipakai ditempatkan dimanapun untuk baju etnik yang kita buat ini. Jadi jangan canggung untuk pakai pakaian brand lokal yang dimana kita memperkenalkan di sini budaya Indonesia yang dimana etnik yang kita perkenalkan di sini dengan tetap membawa fashion yang keren sih menurut saya. Jadi bukan fashion zaman now lah, ya, modern. Zaman now, kita tetap konsepnya zaman now, zaman modern yang bisa membawa kita lebih percaya diri menurut saya gitu. Oke Kak. Mungkin itu aja dari perbincangan kita dari Kakak Maman nih, salah satu owner dari Derotto. Mungkin itu saja Kak, terima kasih banyak saya ucapkan nih waktunya Kak ya. Iya, terima kasih. Semoga di luar sana nanti Derotto makin dikenal. Amin. Amin.